Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan lagi kepada Anda tips yang sangat penting menjadi faktor pembeda yang membuat orang merasa sengsara atau merasa bahagia, yang membuat orang menjadi gagal atau menjadi jaya, yaitu prasangka baik. Ini adalah tips yang sangat penting yang kita harus kuasai. Apabila kita prasangka buruk, contoh ketika kita terkena COVID, kita akan merasa bahwa ini adalah akibat kesalahan, ini adalah sebuah hukuman, ini akibat saya tidak hati-hati dan seterusnya, dan saya menyesali ini. Maka apa yang kita fokuskan akan berkembang. Sengsara itu menjadi sebuah derita, derita itu berkepanjangan, akhirnya membentuk fisik kita, dan kemudian akhirnya kita mungkin bisa gagal bernafas, atau mungkin kita menjadi lebih parah lagi keadaan sakit kita. Akibat dari apa yang kita fokuskan itu akan berkembang. Tetapi kalau kita merubahnya dari prasangka buruk menjadi prasangka baik, maka sengsara bisa menjadi cinta. Contoh, kita merasa bahwa COVID ini adalah sebuah momentum terbaik di mana kita bisa honeymoon kepada Tuhan, kita honeymoon kepada Allah. Nah, pada saat terjadi, maka kita memanfaatkan momentum itu dengan tahajud, dengan zikir, dengan tilawah, dan kemudian mendekat sampai air mata bercucuran seperti orang yang sedang jatuh cinta. Dan dampaknya justru akan membuat secara spiritual tubuh kita akan semakin sehat dan badan kita akan semakin kuat. Lihat, perbedaan yang mendasar prasangka baik dan prasangka buruk itu secara spiritual. Secara emosional juga sama. Prasangka buruk, kita akan merasa terpinggirkan, kita akan merasa dipojokkan, kita akan merasa terdiskriminasi karena dijauhkan di dalam kamar dan di dalam isolasi mandiri. Tetapi apabila prasangka baik, ini akan mengajarkan kita, oh, ini kesempatan saya untuk memiliki kemandirian. Ini kesempatannya bahwa hidup saya adalah milik saya, bukan pengakuan orang lain. Ini kesempatan untuk menunjukkan saya tidak tergantung kepada siapapun. Ini ketika Anda mempergunakan konsep PB atau prasangka baik atau prasangka buruk. Nah, yang ketiga, ini saya sudah lakukan. Bayangkan ESQ setiap tahunnya itu 1.200 training atau katakanlah 100 training dalam satu bulan. Tiba-tiba hilang semua, tidak ada training yang disebut dengan offline. Tetapi itu saya jadikan ini kesempatan emas yang Tuhan berikan kepada saya, dan saya harus inovasi. Akhirnya saya buatkan sistem teknologi di mana training secara online, kemudian mekanisme-mekanisme lain di mana perubahan-perubahan ini saya manfaatkan untuk membuat kemajuan yang lebih cepat. Yang seharusnya saya robah 2025, 2030, tetapi sekarang dipaksakan dan akhirnya kita mendapatkan terobosan. Nah, inilah bukti bahwa PB atau prasangka baik secara spiritual, secara emosional, secara intelektual sangat menentukan, yang membuat Anda menjadi sengsara atau membuat Anda jadi bahagia, yang membuat Anda merasa terpojokkan dan gagal, atau membuat Anda menjadi orang yang jaya. Maka jadikan momentum COVID-19 ini momentum honeymoonmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat dan semangat pagi.